Selamat datang di video ini. Hari ini pada video ini kita akan belajar mengenai perwilayahan dan tata ruang di pertemuan 16. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Kita lanjut lihat di slide selanjutnya. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih wilayah itu, pengertian dari wilayah. Nah, wilayah ini adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus dan dibatasi oleh batas fisik. Nah, ini keyword untuk mengetahui pengertian dari wilayah. Nah, karakteristik khusus ini biasa itu sifatnya beda, unik dan tidak sama dengan daerah atau wilayah lain. Nah, kemudian untuk batas fisik itu adalah suatu batas yang bisa kita lihat. Nah, contohnya misalnya ketika kita ingin ke suatu daerah lain, itu ketika kita sudah melewati daerah kita, untuk keluar dari daerah kita yang kita tinggali ke daerah lain, biasanya itu adalah ada batas fisiknya yang bisa kita lihat. Pengertian lain dari wilayah itu adalah suatu bagian dari permukaan bumi kita yang memiliki karakteristik tertentu dan mempunyai sistem yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional. Nah, misalnya nih ada contoh wilayahnya seperti wilayah-wilayah di daratan, wilayah di pegunungan, wilayah di laut, perkantoran, dan permukiman. Selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis wilayah. Nah, wilayah yang pertama adalah wilayah formal. Apa sih wilayah formal itu? Wilayah formal adalah wilayah yang bersifat homogen atau seragam, bisa dilihat dari fisik atau sosial budayanya. Dan wilayah formal ini umumnya bersifat statis, artinya sulit berubah gitu. Nah, yang pertama nih, dari wilayah formal kita lihat dari wilayah formal fisik dulu. Nah, biasanya wilayah formal fisik ini mempunyai ciri ada batasnya atau batas-batas wilayah yang bisa kita lihat. Nah, misalnya nih ada contoh wilayah dataran rendah atau wilayah pegunungan, wilayah kehutanan, wilayah pegunungan kapur atau kars. Nah, berbeda lagi dengan wilayah formal sosial budaya. Wilayah formal sosial budaya ini cirinya batasnya sulit dilihat. Nah, tentunya pasti fokusnya pada wilayah formal yang mengenai kehidupan sosial atau kebudayaan lain. Contohnya misalnya ada wilayah formal sosial budaya kampung Arab atau daerah yang khusus pengrajin gerabah atau wilayah pertanian sawah basah. Wilayah yang kedua adalah wilayah fungsional. Nah, wilayah fungsional ini adalah wilayah yang sifatnya beragam dan heterogen. Dan sifat lainnya adalah dinamis atau selalu berubah, berbeda dengan wilayah formal yang dia tidak dinamis. Nah, wilayah fungsional ini memiliki keterkaitan fungsional dengan wilayah lainnya. Nah, biasanya atau terkadang wilayah fungsional ini juga disebut dengan wilayah nodal atau wilayah polarisasi. Nah, wilayah polarisasi ini terdiri dari beberapa unit-unit heterogen seperti kota besar, kota kecil, dan bahkan desa-desa. Nah, contoh dari wilayah fungsional ini yang ada di Indonesia, kalau kita tahu adalah wilayah Jabodetabek tuh. Ada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang mungkin memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tapi menjadi satu wilayah fungsional. Nah, contoh lainnya misalnya Gerbang Kertasusila nih, atau wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Wilayah yang ketiga adalah wilayah vernakular. Nah, wilayah vernakular ini atau bisa disebut dengan vernacular region adalah wilayah respetual, yaitu wilayah yang ada di dalam pikiran sejumlah besar orang atau masyarakat. Nah, wilayah ini biasanya muncul karena adanya persepsi dari masyarakat. Wilayah vernakular ini memiliki identitas unik nih. Nah, dari persepsi orang tentang wilayah tersebut. Misalnya kalau kita tahu Bogor nih, Bogor biasa dijuluki dengan kota hujan, atau kota-kota lain seperti Pekalongan yang biasa disebut sebagai kota batik, atau kota Banda Aceh nih yang biasa disebut dengan kota Serambi Mekah, atau Surabaya sebagai kota pahlawan. Nah, setelah kita mempelajari ketiga jenis wilayah tadi, kita dapat merangkumnya dengan perbedaan-perbedaan. Nah, yang pertama nih,
wilayah formal dan fungsional. Kita lihat dari pembedanya berdasarkan sifat. Jadi kalau wilayah formal sifatnya homogen atau seragam, sedangkan wilayah fungsional dia sifatnya heterogen. Nah, kalau dilihat dari pembeda ada perubahan atau tidak, di wilayah formal itu pasti ada perubahan pasif dan sulit. Nah, berbeda lagi dengan wilayah fungsional, ada perubahannya aktif dan dinamis. Nah, ketiga kita lihat dari ciri pembedanya. Wilayah formal itu cirinya fisiknya terlihat jelas, sedangkan wilayah fungsional ciri fisiknya sulit diketahui. Dan yang terakhir di jenis pembedanya yaitu hubungan ketergantungan. Di wilayah formal mempunyai hubungan ketergantungan, itu hubungannya interdependensi. Interdependensinya tidak terlihat jelas, sedangkan wilayah fungsional itu interdependensinya bisa terlihat jelas. Nah, itu pembeda antara wilayah formal dan wilayah fungsional dilihat dari sifatnya, ada perubahan atau tidak, terus dilihat dari ciri dan hubungan ketergantungan suatu wilayahnya. Setelah kita mengetahui mengenai wilayah, apa itu wilayah, jenis-jenisnya, kita akan membahas mengenai tata ruang. Nah, perencanaan tata ruang atau kita bisa sebut sebagai ekspresi geografis itu merupakan suatu cermin lingkup kebijakan yang dibuat di tengah masyarakat. Nah, mungkin terkait perekonomian, sosial, dan kebudayaan. Perencanaan tata ruang ini biasanya merupakan wujud dari struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, maupun lokal. Nah, struktur ruang itu sendiri adalah suatu susunan permukiman, sarana, prasarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Nah, berkaitan dengan penempatan pusat kota, lokasi permukiman, sistem transportasi, dan lain sebagainya. Sedangkan pola ruang itu adalah persebaran peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang berfungsi sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya. Nah, biasanya berkaitan dengan mana ruang yang boleh dibangun atau tidak boleh dibangun. Tujuan tata ruang. Nah, perencanaan tata ruang itu memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk mewujudkan suatu ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan berwawasan lingkungan yang sifatnya efisien, bersinergi, serta dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Nah, dari perencanaan tata ruang itu memiliki hierarki atau macam-macam. Yang pertama adalah RT/RWN. Itu adalah rencana tata ruang wilayah nasional yang mana merupakan arahan kebijakan atau strategi pemanfaatan ruang wilayah suatu negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Nah, jangka waktu rencana RT/RWN ini yaitu 20 tahun dengan peninjauan kembali setiap 1 kali dalam 5 tahun. Yang kedua adalah RT/RWP, yaitu rencana tata ruang wilayah provinsi yang merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dan di wilayah provinsi. Dalam penyusunannya, rencana ruang wilayah provinsi ini harus mengacu pada RT/RWN, yaitu merupakan pedoman bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang di daerah. Nah, yang ketiga, RT/RWK, yaitu rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, yang merupakan rencana tata ruang yang bersifatnya umum sama seperti RT/RWP namun di wilayah kabupaten dan kota. Nah, tujuan adanya RT/RWN atau tujuan penataan ruang wilayah nasional ini, yang pertama adalah ruang wilayah nasional itu biar aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kemudian tujuan lainnya adalah harus adanya keharmonisan nih antara lingkungan alam dan lingkungan buatannya. Nah, kemudian ketika ada keharmonisan, perlu adanya keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, dari adanya keterpaduan tersebut juga harus ada keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Nah, termasuk juga ruang di dalam bumi dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tujuan lainnya yaitu adanya keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten atau kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Nah, pemanfaatan sumber daya yang secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pun menjadi penting. Adanya keseimbangan dan keserasian perkembangan antara wilayah agar ada keseimbangan juga dan keserasian antara kegiatan di antar sektor. Nah, yang terakhir tujuannya adalah adanya pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi yaitu yang pertama sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan atau strategi yang ada mengenai penataan ruang khususnya di wilayah provinsi. Tujuan yang kedua adalah untuk memberikan arah nih bagi penyusunan indikasi program utama dalam RT RWP. Tujuan yang terakhir adalah sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah khususnya di provinsi. Nah, untuk tujuan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota, tujuan yang pertama adalah sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang kedua, sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota, juga sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah khususnya di kabupaten atau kota. Yang keempat adalah tujuannya sebagai acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. Tujuan selanjutnya adalah sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota. Nah, tujuan lainnya juga menjadi dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disentif, serta pengenaan sanksi. Tujuan yang terakhir adalah sebagai acuan dalam administrasi pertanahan. Nah, di sini ini ada penjelasan mengenai penggunaan lahan. Nah, khususnya yang pertama adalah perkotaan nih. Lahan-lahan di perkotaan biasanya digunakan sebagai permukiman, perkantoran, fasilitas transportasi, industri, area parkir, dan ada juga ruang terbuka hijau. Sedangkan penggunaan lahan di daerah pedesaan umumnya digunakan sebagai perkampungan, perkebunan, perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, perikanan darat, dan ada juga sebagai industri kecil. Nah, setelah mempelajari mengenai wilayah dan tata ruang, ada berbagai masalah-masalah dari aspek lingkungan, ekonomi, transportasi, dan hukum yang harus kita pelajari juga nih. Yang pertama adalah permasalahan di lingkungan. Yang berkaitan dengan lingkungan biasanya itu mengenai penggunaan ruang yang terbuka hijau yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti misalnya digunakan sebagai area perdagangan. Kemudian yang kedua adalah menumpuknya sampah dari kegiatan pedagang kaki lima. Yang ketiga adalah permasalahan lingkungan mengenai lubang bekas galian yang tidak direhabilitasi. Yang kedua adalah permasalahan ekonomi, umumnya berkaitan dengan kegagalan relokasi pedagang kaki lima di kios-kios yang telah disediakan. Yang kedua adalah menjamurnya pusat perbelanjaan dan minimarket secara tidak wajar di wilayah-wilayah tertentu. Permasalahan yang ketiga adalah berkaitan dengan transportasi, umumnya tata kelola kota yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan transportasi. Yang kedua adalah permasalahan mengenai kemacetan lalu lintas di kawasan-kawasan, khususnya misalnya di kawasan wisata. Yang terakhir adalah permasalahan mengenai hukum, yaitu yang pertama tumpang tindihnya berbagai aturan tata ruang. Kemudian adanya pertentangan konteks dan isi pada berbagai aturan tata ruang, dan yang terakhir adalah permasalahannya berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum dalam kasus tata ruang. Sekian video dalam pembelajaran pertemuan ini, semoga bermanfaat.